Saudara, dunia seni kembali dikejutkan dengan kasus terkini dari artis yang terjerat narkoba. Musisi dan grup band Last Child, Virgon Teguh Putra, ditangkap karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan teman perempuannya di sebuah kamar kos. Kasus ini tentunya semakin menambah panjang daftar kelam dari artis yang terjerat penyalahgunaan narkoba. Selengkapnya dalam Siaga. Kamis dini hari pekan lalu, polisi dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap musisi Virgon Teguh Putra atau yang dikenal sebagai vokalis dari grup musik Last Child. Virgon ditangkap di sebuah tempat indekos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Saat ditangkap, Virgon tengah bersama dengan teman perempuannya berinisial PA. Dalam penangkapan ini polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu, sisa pakai seberat 0,2 gram, 1 buah cangklong, 1 buah bong, 3 korek api dan juga 1 sendok plastik yang digunakan tersangka untuk menikmati narkoba jenis sabu. 1 hari yang lalu telah mengamankan 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang pertama seorang pria inisial VTP, pekerjaan musisi, dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada 1 tip kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap. Keluarga Virgon yang mendengar kabar ditangkapnya Virgon langsung mendatangi Mapolres Jakarta Barat. Meski tak sempat bertemu dengan Virgon, pihak keluarga merasa lega karena sudah mengetahui kondisi Virgon yang tengah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Ibu Virgon terlihat sangat terpukul mendengar kabar mengenai anaknya. Orang tua ya mas? Ya. Apapun itu besar kecil atau bagaimana, tetap aja namanya orang tua ya. Banyak kesalahan anak atau orang tua punya kesalahan, namanya anak dengan orang tua tetap aja ya namanya beban seperti ini, siapa sih orang tua yang mau kan gitu. Jumat sore Virgon menjalani tes kesehatan di ruang unit Dokkes Polres Jakarta Barat. Dengan tangan di borgol, Virgon bersama rekan wanitanya PA menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan keduanya dalam keadaan baik selama proses pemeriksaan. Dan dari hasil tes urin baik terhadap Virgon maupun teman wanitanya, keduanya dinyatakan positif metafetamin atau sabu. Ya, untuk hasil tes kesehatan dari Bang Virgon hari ini dinyatakan sehat. Urinnya juga masih positif mengandung narkotika beserta dengan 1 rekannya. Tadi juga dinyatakan dalam keadaan sehat dan masih untuk urinnya positif narkotika. Setelah dilakukan tes kesehatan dan pemeriksaan terhadap Virgon dan teman wanitanya, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi M. Syahdudi menyatakan bahwa penangkapan terhadap keduanya berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Berdasarkan informasi ini, polisi melakukan rangkaian penyelidikan dan akhirnya menuju indekos di sekitar Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terhadap adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Atas informasi tersebut, kemudian penyidik melakukan rangkaian kegiatan penyelidikan dan pendalaman terhadap informasi yang didapat dan memperoleh informasi yang akurat bahwa tindak pidana narkotika berada di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di salah satu kos-kosan di wilayah sekitar Jalan Ampera. Berdasarkan pengembangan kasus, polisi kemudian menangkap BH, salah satu kru band dari Last Child yang diketahui sebagai pemasok narkoba kepada Virgon. BH ditangkap di salah satu perumahan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dan dalam penangkapan BH, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti berupa bekas alat pakai narkotika jenis tembakau sintetis.
Kasus artis dan narkoba sendiri bukanlah hal baru di Indonesia, khususnya di Jakarta. Sudah banyak sekali nama-nama publik figur yang harus berurusan dengan polisi akibat penyalahgunaan narkoba. Bahkan ada pula sejumlah artis yang lebih dari 1 kali ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Lantas apa penyebab mudahnya kalangan artis terseret kasus narkoba? Pengamat sosial Rizalwan menilai bahwa dunia artis memang dekat dengan godaan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan tuntutan pekerjaan dalam dunia seni yang memiliki tingkat stres tinggi, sehingga mudah untuk memicu artis mengkonsumsi narkoba dengan dalih memperkuat stamina serta membantu untuk mendapat inspirasi karya seni. Dunia keartisan itu dunia yang sangat dekat ya dengan narkoba ya. Kenapa? Karena pilih. Mereka pertama faktornya adalah tuntutan pekerjaan yang stresnya saya kira cukup tinggi ya. Jadi ada beberapa mungkin produksi karya seni, katakan sinetron atau mungkin lagu ya, itu yang stripping gitu ya. Jadi seringkali mereka dalam kondisi yang stres dan butuh obat-obatan untuk membuat mereka segar ya, bisa bertahan dan sebagainya. Itu satu hal. Yang kedua adalah dunia artis ini juga kan memang berbeda dengan profesional di bidang lain yang jam kerjanya itu ya dari pagi sampai sore gitu. Sedangkan dunia artis mungkin mereka ada kegiatan di luar kegiatan utamanya sebagai artis ya, yang mereka tuh harus berinteraksi sosial satu sama lain ya, di kafe, di tempat makan ya, di night club gitu ya, sehingga mereka dekat sekali ya dengan hal seperti itu ya, mungkin dengan rokok, dengan narkotika, dengan alkohol dan sebagainya. Lebih lanjut, Rizalwan menilai bahwa penyalahgunaan narkoba juga tak lepas dari adanya prinsip ekonomi, supply and demand. Harga narkoba yang mahal tentunya tak mudah untuk diakses oleh masyarakat banyak. Karena itu pemasok narkoba kerap menyasar kalangan artis yang memiliki daya beli tinggi. Si pengedar-pengedar narkotika ini tentunya akan mencari pasar dalam tanda kutip ya, yang memang mudah untuk membeli ya, itu yang harus dipahami. Jadi tadi ini ketemu nih supply sama demand-nya ya, ada narkotika dengan nilai uang tertentu yang mungkin bagi masyarakat biasa ya, ngapain saya beli narkotika gitu, mahal gitu misalnya ya. Nah di sisi lain itu ada artis ya, oknum artis lah katakan begitu, yang membutuhkan ya narkotika tadi untuk mendongkrak atau mempertahankan produktivitas dia gitu. Sehingga ketemu supply dan demand-nya. Jadi bukan sekadar karena artisnya butuh, tapi karena memang pasar dari narkotika sendiri tersedia dan terbuka lebar di publik ini begitu. Pasar narkotika yang masih terbuka lebar di Indonesia tentunya membuat para pengedar narkoba terus berupaya untuk mencari celah dalam memasarkan barang haram mereka. Dan kalangan artis kerap menjadi sasaran mereka. Dan artis yang menjadi sasaran tidak hanya kaum pria, melainkan juga artis perempuan. Tahun 2018, aktris Jennifer Dunn ditangkap di kediamannya di kawasan Bangka, Jakarta Selatan karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sebelumnya tahun 2005 dan 2009, Jennifer Dunn juga pernah terjerat kasus narkoba. Setelah itu tahun 2019, pelawak Nunung yang terkenal dengan nama Nunung Sri Mulat ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan suaminya. Tahun 2020, model cantik Catherine Wilson ditangkap di kediamannya di Pangkalan Jati, Cinere atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Namun kasus artis yang terjerat narkoba di Indonesia tetap didominasi oleh artis pria dan kasus terkini adalah tertangkapnya musisi Virgon. Sebelum kasus Virgon, publik juga sempat dikejutkan dengan penangkapan aktor Epy Kusnandar 9 Mei lalu. Epy ditangkap di warung miliknya di kawasan apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Epy ditangkap karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Tahun 2017 lalu, aktor Tora Sudiro juga menghebohkan publik karena ditangkap polisi terkait ketergantungannya pada narkotika jenis Dumolit. September 2021, penyanyi Ridho Roma yang juga putra dari penyanyi legendaris Rhoma Irama ditangkap polisi
atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Bahkan Ridho Roma sudah 2 kali terjerat kasus narkoba setelah pertama kali tahun 2017 lalu juga ditangkap karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selain Ridho Roma, artis yang juga pernah tersandung kasus narkoba lebih dari sekali adalah Rio Rayvan. Terakhir kali Rio Rayvan ditangkap polisi karena kasus narkoba jenis sabu April 2024 di kediamannya di Jatinegara, Jakarta Timur. Dan penangkapan Rio Rayvan adalah yang kelima kalinya. Ada pula Gary Ishak yang 2 kali ditangkap karena mengkonsumsi kasus narkotika jenis sabu di tahun 2007 dan 2022. Selain itu, aktor Ahmad Jhoni juga tersandung kasus narkoba lebih dari 1 kali. Ahmad Jhoni 3 kali ditangkap polisi atas kasus narkoba. Pertama kali Juli tahun 2017 dengan barang bukti berupa ganja. Dan 2 kali ditangkap di tahun 2023, yaitu di bulan Maret karena kasus ganja dan bulan Desember karena kasus sabu. Padahal saat ditangkap Maret 2023, Ahmad Jhoni dijatuhi hukuman 7 bulan penjara dan menjalani rehabilitasi. Artinya proses rehabilitasi medis ternyata tidak selalu membuat pelaku narkoba sembuh. Karena itu pengamat sosial menilai bahwa dalam proses rehabilitasi tidak cukup dengan rehabilitasi medis, melainkan juga dibutuhkan sistem sosial yang mencegah pelaku agar tidak kembali terjerumus jerat narkoba. Rehabilitasi narkoba itu adalah satu proses yang berkesinambungan. Jadi ketika ada zat adiktif masuk ke dalam tubuh, ya, itu tidak akan hilang sampai kapanpun, dia akan ada, ya. Dan dia akan, kalau dalam perspektif intervensi sosial itu namanya relapse prevention. Apa itu relapse prevention? Itu cara kita mencegah agar dia tidak kembali menggunakan narkotika. Caranya itu justru bukan cara-cara yang bersifat biologis, ya, bukan cara-cara yang bersifat medis, tapi justru cara-cara yang bersifat sosial. Ya, jadi menurut saya jika kita mau melakukan rehabilitasi tapi hanya pendekatannya medis, membersihkan, melakukan detox dan sebagainya, itu tidak akan efektif sama sekali. Ya, karena tadi tidak dirubah lingkungan dia bekerja, kemudian tidak dibuat juga satu sistem sosial yang menguatkan agar dia tidak kembali melakukan itu. Itu sebetulnya esensi dari rehabilitasi menurut saya. Godaan narkoba di kalangan artis sepertinya menjadi PR besar bagi para penegak hukum dan juga kalangan pekerja seni. Untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, ada satu hal yang harus dilakukan, yakni memutus rantai suplai narkoba dengan menangkap pengedar dan produsen narkoba, serta memberikan hukuman seberat-beratnya. Dan bagi para pelaku narkoba juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar terciptanya efek jera bagi pelaku dan efek gentar di lingkungan sekitar pelaku. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan untuk Siaga.